Perkenalkan diri, nama saya Adriana Silindak dengan NIM 122450026 dari kelas RB dari kelompok 8. Dan saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan kode praktikum klasifikasi data dari modul 6 ke pemrograman A. Pertama kita satu page. Sudah kita install, kita import ke library-nya. Setelah itu kita masukin download data diabetes dulu, habis itu kita masukin data diabetesnya. Namun terdapat kesalahan karena kita belum mengimport library dari Cyberverse. PPT ini menjelaskan bahwa terdapat 752 baris dan 9 kolom dari data diabetes tersebut. Selanjutnya, ini alumni utama dalam fasilitas Solskit, ID yang merupakan nama dari task. Terus backend itu adalah data yang ingin dimodelkan dengan cara perubahan responnya harus berupa perubahan numerik target. Perubahan numerik target adalah nama kolom yang dijadikan perubahan respon. Ini adalah model-model yang akan digunakan beserta argumen dalam fungsi lain. Ada logistik dan juga linear discriminant analysis. Oke, learner ini adalah kode yang digunakan untuk membuat objek-objek model pembelajaran mesin yang akan digunakan untuk melakukan klasifikasi menggunakan regulasi logistik dan linear discriminant analysis. Selanjutnya, MSTBL ini adalah digunakan untuk mengetahui ini perubahan tipe prediknya apa. Selanjutnya, data class if ini STB table ini digunakan untuk mengambil set parameter dari model pembelajaran mesin yang dibuat dengan menggunakan regulasi logistik dan mengonversinya menjadi objek tipe data table. Dan kalau klasif LDA ini untuk mengambil set parameter dari model pembelajaran mesin yang dibuat menggunakan model linear discriminant analysis dan mengonversinya menjadi objek tipe data tabel. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Melani. Untuk kode berikutnya, di sini ada bagian pengukuran, mana dia akan melakukan resampling menggunakan metode holdout untuk regresi logistik. Dan kemudian melakukan melihat akurasi dari resampling yang sudah dilakukan untuk regresi logistik. Didapatkan 0,75 atau 75%. Kemudian resampling untuk model LDA. Di sini metodenya masih sama dengan regresi logistik tadi, menggunakan metode holdout, namun menggunakan layer 2 untuk LDA yang sudah kita inisialisasi di awal. Dan menghitung nilai akurasinya didapatkan 0,73 atau sebesar 73%. Kemudian melakukan benchmarking pada beberapa pembelajaran menggunakan research. Di mana yang pertama ini menggunakan untuk regresi logistik dan menggunakan model klasifikasi tanpa fitur.
Kemudian kita menghitung nilai akurasi dari BMR tadi, atau benchmark yang sudah kita buat untuk regresi logistik ini. Kita ada klasifikasi untuk logistik sebesar nilai akurasinya sebesar 0,78 atau dan untuk klasif fiturless atau klasifikasi tanpa fitur sebesar 0,63. Kemudian selanjutnya untuk model dari LDA. Sini menggunakan Littlebat 2, masih sama dengan yang tadi menggunakan klasifikasi tanpa fitur. Dan juga kita menghitung nilai akurasi dari benchmark yang sudah kita buat. Di sini tax ID-nya menggunakan data diabetes, learn ID. Di sini untuk klasif LDA, model LDA untuk akurasinya sebesar 0,76 atau 76%, dan untuk klasifikasi tanpa fitur sebesar 0,63 atau 63%. Selanjutnya itu ada strategi resampling dengan as the data the table MLR underscore resampling. Di sini berubah objek MLR underscore resampling ini menjadi bentuk data table. Kemudian ada construction. Di sini kita melakukan resampling menggunakan metode holdout. Kemudian resampling menggunakan metode holdout dengan rasio 0,8 atau 80% itu sebagai data train dan 20% sebagai data test. Kemudian resampling param state. Di sini menggunakan parameter param state resampling dengan rasio 0,5 atau 50% itu sebagai data train dan 50% lagi sebagai data test. Kemudian resampling RSMP positif false sama dengan 10. Di sini kita menggunakan metode cross validation dengan 10 lipatan atau false. Oke, selanjutnya adalah bagian instantiation. Di sini adalah resolving menggunakan data. Di sini akan melakukan resolving menggunakan metode holdout dengan rasio 0,8, di mana 80% sebagai data train dan 20% sebagai data test. Menggunakan data diabetes. Kemudian menggunakan resolving untuk pada data test diabetes. Di sini resolving dari data train dan tes IDS misalnya dengan resolving dari data test. Dan STR train IDS digunakan untuk menampilkan struktur dari objek train IDS. Kan codingan dari Dwi. Jadi di sini ada fungsi string test IDS. Kode ini digunakan untuk menampilkan struktur dari objek yang disebut tes IDS. Ini membantu kita untuk memahami jenis data apa yang sering kita tangani dan bagaimana strukturnya diatur. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu eksekusi resampling SMP CV 94 RR resample tas underscore diabetes 51 resampling. Kode ini merupakan langkah-langkah dalam proses resampling atau validasi silang cross validation menggunakan paket MLR3 DR, lalu resampling sama dengan RSMP CV port 4. Di sini kita membuat objek resampling menggunakan fungsi RSMP. Kita menggunakan metode validasi silang atau cross validation dengan 4 lipatan false. Lalu kode ini adalah proses resampling atau validasi silang sebenarnya. Kita menggunakan fungsi resample untuk melakukan validasi silang pada objek tugas tas diabetes menggunakan model pembelajaran yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu learner 1. Lalu setelah itu print RR. Ini digunakan untuk mencetak atau menampilkan hasil dari proses resample yang telah dilakukan sebelumnya. Objek RR berisi hasil dari resampling seperti nilai kinerja model pada setiap lipatan cross validation. Lalu ada sdata table RR. Fungsi kode ini digunakan untuk mengubah objek RR menjadi
objek tipe data table ini. Kita dapat memanipulasi dan menganalisis hasil resampling dengan lebih mudah menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh paket data table. Selanjutnya, ACC sama dengan RR score MSR class if.acc, ACC iteration class if.acc. Kode ini digunakan untuk mengekstrak nilai akurasi dari hasil resampling yang disimpan dalam objek menggunakan RR ini. Lalu menggunakan metrik akurasi klasifikasi class if ACC ini menghasilkan tabel data frame. Menghasilkan tabel data frame yang berisi nilai akurasi dari setiap iterasi cross validation. Lalu ACC iteration class if ACC digunakan untuk menampilkan hanya dua kolom, ini ya, hanya dua kolom dari tabel ACC, yaitu kolom iteration dan kolom class if ACC. Ini seperti tadi. Lalu RR aggregate MSR class if ACC kode selanjutnya ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata akurasi klasifikasi dari hasil resampling yang disimpan dalam objek RR. Ini menghasilkan nilai agregat dari metrik akurasi klasifikasi atau class if ACC di seluruh iterasi cross validation yang telah dilakukan. Kode ini memberikan gambaran umum tentang kinerja model secara keseluruhan. Nilainya yaitu 0,7712766. Selanjutnya RR aggregate MSR class if ACC average sama dengan mikro. Kode ini digunakan untuk menghitung nilai akurasi klasifikasi secara agregat dengan menggunakan metrik mikro average. Ini untuk menghitung nilai klasifikasi dengan menghitung nilai true positif, false negatif, false positif secara keseluruhan di seluruh kelasnya. Lalu untuk menghitung akurasi dari jumlah tersebut. Selanjutnya ada inspeksi RRDT sama dengan S data table RRDT. Ini digunakan untuk mengubah objek RR yang merupakan hasil resampling menjadi objek data table. Dengan menggunakan RRDT kita bisa menganalisis lebih lanjut tentang pemrosesan data dengan lanjutan yang lebih mudah. Lalu selanjutnya RRDT prediction. Nah, kode ini digunakan untuk mengakses kolom prediction ya dari objek datanya si RRDT. RRDT ini hasil resampling yang dikonversi menjadi data table. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya all equal RRDT prediction RR prediction. Ini kode ini digunakan untuk memeriksa kesamaan antara kolom prediction dari objek data objek tipe data table RRDT dan hasil prediksi yang diperoleh dari fungsi prediction dari objek resampling RR. Ini adalah cara singkat untuk memeriksa kesamaan antara hasil prediksi yang disimpan dalam dua objek berbeda dalam R. Selanjutnya, PET RR RR prediction PET. Kode ini digunakan untuk mengambil prediksi yang dihasilkan dari objek resampling tadi, RR. Setelah itu menjalankan perintah, nilai prediksinya akan disimpan dalam objek PET ini. So, kita pakai PET ini, kita dapat menganalisis hasil prediksi dari model dengan lebih mudah. Selanjutnya, ada PET score MSR class if ACC. Kode ini mencoba untuk menghitung metrik akurasi klasifikasi class if dari ACC ini. Lalu prediksi yang dihasilkan dan
dari prediksi yang dihasilkan oleh model. Lalu selanjutnya adalah resampling with stratification and grouping. Task GRP, TSK Penguin, Task GRP, roll, group sampai dengan year, RSMP, LOO, R instantiate, Task GRP, table, Task GRP, data, cause year. Perintah ini memberikan informasi tentang jumlah sampel yang terdapat pada setiap grup tahun pada dataset Penguin. Lalu dengan menggunakan perintah ini, kita dapat melihat informasi singkat tentang sebaran grup tahun pada dataset Penguin yang telah kita definisikan. Ini pada tahun 2007, 110, 2008, 114, 2009, 120. Terus selanjutnya yang terakhir, table task underscore GRP data rows r test underscore set calls non-year. Ini digunakan untuk menghitung jumlah sampel terdapat pada setiap tahun pada data pengujian test set dari iterasi ke-1 dalam test sampling yang dilakukan menggunakan metode LOO atau leave one out. So, dengan menggunakan rtest underscore set ini, kita dapat mengakses data pengujian untuk iterasi ke-1 dari resampling. Kemudian kita menggunakan fungsi table untuk menghitung jumlah sampelnya. Ini seperti ini. Biar sambungan 28-11. Sekian, terima kasih. Baik, saya Mutia Radian Pitaloka. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk baris kode ke-42 sampai dengan 54. Nah, untuk kode di atas ini, itu kita akan menggunakan dataset tax GRP yang berasal dari paket tidy models dan melakukan analisis pada kolom year. Dataset tersebut kemudian akan dipartisi menggunakan set pengujian ketiga dari resampling yang diasumsikan bahwa objek R adalah objek resampling dan kemudian akan dihitung frekuensi nilai unik dalam kolom year untuk set pengujian ketiga. Nah, untuk hasilnya itu menunjukkan bahwa pada set pengujian ketiga itu terdapat 110 pengamatan pada tahun 2007. Selanjutnya, kita akan menerapkan stratum pada dataset diabetes sebelum dilakukan stratum. Nah, untuk kode di atas itu kita akan menggunakan prop table untuk menghitung proporsi dari setiap nilai unik dalam kolom outcome dari dataset tax diabetes. Untuk hasilnya sendiri itu akan menunjukkan bahwa untuk case memiliki proporsi dengan sebanyak 34,84% dan untuk kontrol dengan proporsi sekitar 65,16%. Selanjutnya, kode di atas ini akan menggunakan teknik resampling dengan skema cross-validation dengan 3 lipatan untuk melakukan penghitungan proporsi dari setiap nilai unik dalam kolom outcome dari set pengujian pertama. Untuk hasilnya sendiri itu akan menunjukkan bahwa terdapat 33,606% data pada set pengujian pertama memiliki nilai outcome sebagai case dan 66,93% dari data pada pengujian pertama memiliki nilai outcome sebagai kontrol. Untuk selanjutnya, ini kode di atas ini tuh akan menghitung proporsi juga dari setiap nilai unik dalam kolom outcome dari set pengujian kedua dengan skema cross validation dengan 3 lipatan. Nah, untuk hasilnya sendiri itu akan menunjukkan bahwa terdapat 36,25% dari data pada set pengujian kedua memiliki nilai outcome sebagai case dan juga terdapat 63,74% dari data pada set pengujian kedua memiliki nilai outcome sebagai kontrol. Selanjutnya, kode di atas ini akan menghitung proporsi juga dari setiap nilai unik dalam kolom outcome dari set pengujian yang ketiga dalam skema cross-validation dengan 3 lipatan. Nah, untuk hasilnya itu menunjukkan bahwa terdapat 35,2% dari data pada set pengujian ketiga memiliki nilai outcome sebagai case dan juga terdapat 64,8%
data pada set pengujian ketiga memiliki nilai outcome sebagai kontrol. Selanjutnya, menggunakan stratum. Untuk kode di atas ini, kita akan menetapkan kolom stratum dalam objek task.jbTest sebagai outcome. Ini tuh akan menandakan bahwa class validation yang akan dilakukan akan mempertahankan proporsi class outcome, yaitu case dan control, yang sama di setiap lipatan. Nah, untuk hasilnya sendiri itu akan menunjukkan terdapat 34,92% dari data pada set pengujian pertama memiliki nilai outcome sebagai case dan juga terdapat 65,07% dari data pada set pengujian pertama memiliki nilai outcome sebagai kontrol. Nah, selanjutnya kode di atas ini itu akan menghitung proporsi juga dari setiap nilai unik dalam kolom outcome dari set pengujian yang kedua dengan skema cross validation dengan lipatan ketiga. Nah, untuk hasilnya sendiri itu ada 34,8% dari dataset pengujian kedua memiliki nilai outcome sebagai case dan juga terdapat 65,2% dari data pada set pengujian kedua memiliki nilai outcome sebagai kontrol. Selanjutnya, kode di atas ini itu akan menghitung proporsi juga dari set pengujian ketiga dalam skema cross validation dengan 3 lipatan. Yang hasilnya adalah terdapat 34,8% dari data pada set pengujian ketiga memiliki nilai outcome sebagai case dan juga terdapat 65,2% dari data pada set pengujian ketiga memiliki nilai outcome sebagai kontrol. Selanjutnya, confusion matrix based measure. Di sini tuh kita akan melakukan pelatihan model dan melakukan prediksi pada data set uji dengan model yang telah dilatih. Kemudian itu kita akan menampilkan confusion matrix dari hasil prediksi. Ini tuh akan menunjukkan bahwa dari total 47 kasus yang sebenarnya case model berhasil memprediksi 32 diantaranya dengan benar atau true positif dan 15 salah prediksi sebagai kontrol. Selain itu juga terdapat 103 kasus yang sebenarnya kontrol dengan model berhasil memprediksi 20 diantaranya dengan benar dan 83 diantaranya dengan prediksi salah. Selanjutnya, itu kita akan menggunakan paket MLR Measure untuk menghitung berbagai metrik evaluasi berdasarkan hasil prediksi. Ini tuh akan memberikan informasi tentang kinerja model termasuk akurasi, presisi, sensitivitas, dan lainnya. Nah, ini adalah hasil dari metrik evaluasinya. Selanjutnya, kode di atas ini tuh akan membuat model untuk memprediksi kelas positif jika probabilitas prediksi untuk kelas positif lebih besar daripada atau sama dengan 0,99. Nah, fungsi MLR3 measure ini digunakan untuk menghitung matriks berdasarkan hasil prediksi yang telah diperbarui. Dalam hal ini tuh karena ambang batasnya itu 0,99, maka model tidak memiliki prediksi kelas positif. Sebagai hasilnya, matriks confusion matrix ini tidak memiliki prediksi untuk kelas positif. Ini akan mengakibatkan banyak sekali metrik evaluasi seperti F1, presisi, dan sensitivitas menjadi tidak terdefinisi atau none. Karena tidak ada prediksi positif yang benar. Akan tetapi akurasinya akan tetap dihitung. Dalam hal ini itu terdapat 65,33%. Selanjutnya, untuk kode di atas ini juga sama, tapi dengan ambang batas yaitu 0,01. Nah, sama seperti yang tadi ya, untuk set threshold ini itu sebagai ambangnya, dan fungsi MLR3 measure ini untuk menghitung conversion matrix-nya berdasarkan hasil prediksi yang telah diperbarui. Nah, hal ini tuh akan mengakibatkan beberapa metrik evaluasi memiliki nilai yang ekstrim atau tidak terdefinisi. Bernilai dengan nilai 1.
yang berarti model dapat mendeteksi semua kasus positif yang sebenarnya, namun tidak ada sampel yang diprediksi sebagai kelas negatif, spesifikasinya TNR bernilai 0. Selanjutnya, untuk kode ini, itu kita akan membuat kurva ROC, yaitu Receiver Operating Characteristic, dengan mengubah ambang batas prediksi dari nilai probabilitas yang dihasilkan oleh model. Nah, hasilnya itu akan menampilkan sebuah data frame yang berisi dengan threshold, FPR, dan juga TPR untuk setiap ambang batas prediksi. Ini adalah langkah awal untuk membuat kurva ROC yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Christia Sidabruk dengan NIM 122450023. Di sini saya akan melanjutkan kode dari teman saya. Nah, kode berikut ini dapat dilihat kita melakukan SMOT, yaitu Synthetic Minority Oversampling Technique, pada dataset diabetes yang diberikan dalam tas diabetes. Kemudian kita menghitung jumlah observasi untuk setiap kategori dalam variabelnya outcome. Nah, dapat dilihat pada kode SMOT train ini digunakan untuk memanggil fungsi dari train dari objek smooth. Ini akan mengeksekusi proses pelatihan smooth pada data. Kemudian kode list task diabetes ini akan mengkonversi objek task diabetes menjadi sebuah list, di mana task diabetes ini berisi data tentang diabetes. Kemudian angka 1 akan mengakses elemen pertama dari list yang dihasilkan dari list task diabetes tadi. Kemudian kode data akan memanggil metode data yang dari objek yang dipilih dari list, kemudian mengembalikan data yang sesuai dari objek tas diabetes. Kemudian pada kode ini adalah merupakan operator pipe dari package Mac RITTR yang digunakan untuk memfasilitasi penulisan kode yang bersih dan terbaca. Kode count outcome ini yang terakhir adalah fungsi dari package DPLYR yang digunakan untuk menghitung jumlah observasi untuk setiap nilai unik dari variabel outcome. Ini akan memberikan ringkasan jumlah observasi untuk setiap kategori dari variabel outcome selama proses smooth itu dilakukan. Jadi kita bisa lihat outputnya ini, output dari outcome yaitu sebanyak N adalah dari case itu terdapat 524, kemudian kontrol terdapat 490. Oke, kemudian kita lanjut ke kode berikutnya. Nah, pada kode ini akan membuat model menggunakan teknik pipeline yang terdiri dari langkah-langkah standarisasi, yaitu oversampling menggunakan SMOT dan pemodelan regresi logistik. Kode graph linear new akan membuat sebuah objek graph linear baru, yaitu graph linear itu adalah sebuah model pembelajaran mesin yang terdiri dari beberapa langkah atau node yang membentuk sebuah grafik atau pipeline. Kemudian pada standardize sampai kepada classified log rec, ini akan definisi dari pipeline yang terdiri dari 3 langkah. Yang pertama itu standardize, yaitu langkah ini yang memiliki tujuan untuk standarisasi atau menormalisasi fitur-fitur dalam data. Kemudian ada smooth itu menggunakan smooth untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam data dengan membuat sampel sintesis dari kelas seminoritas. Kemudian LRN Classif Log Rec ini akan merupakan langkah yang model regresi logistiknya digunakan untuk klasifikasi. Jadi kita menggunakan fungsi LRN dengan argumen classif log rec untuk menentukan bahwa kita ingin menggunakan regresi logistik untuk klasifikasi. Dengan menggabungkan ke dalam suatu variabel dengan variabel relog. Kemudian kita memanggil variabel relognya, maka outputnya digunakan, outputnya didapat
Model akan menunjukkan jenis model yang digunakan, tapi pada dalam hal ini dia tidak ada. Kemudian parameters itu menunjukkan parameter yang diberikan kepada model seperti pengaturan standarisasi dan ukuran duplikat dalam SMOD. Kemudian ini adalah package yang digunakan dalam pembuatan model. Kemudian predict types ini jenis prediksi yang didukung oleh model seperti respon dalam probabilitas. Kemudian ada feature types, ini adalah jenis fitur yang didukung oleh model. Nah, di sini ada logical, integer, numerik. Kemudian yang terakhir ini adalah properties. Properties ini adalah properti tambahan dari model seperti kemampuan untuk menangani data yang hilang dan menggunakan dalam klasifikasi multikelas. Kemudian kita lanjut ke kode berikutnya. Nah, untuk kode berikutnya ini mirip dengan kode sebelumnya, jadi saya tinggal mengcopy dan mengganti beberapa bagian. Pada kode ini akan menggunakan pipeline yang terdiri dari standarisasi oversampling, menggunakan SMOD dengan pemodelan analisis diskriminan linear, yaitu LDA. LRN Classif IDA ini dengan metode sama dengan momen akan mendefinisikan pipeline yang terdiri dari 3 langkah, seperti kode sebelumnya. Ini menggunakan analisis diskriminan linear untuk pemodelan klasifikasi. Argumen dari metode sama dengan momen ini menentukan metode yang digunakan dalam penghitungan LDA. Nah, kita bisa melihat output dari kode berikut ini, yaitu adalah model, tidak ada parameter, package yang digunakan, predict types, feature types, properties tambahan yang digunakan. Kemudian kita lanjut untuk interpretasi modelnya, yaitu pertama menggunakan regresi logistik. Oke, kita bisa lihat dari kode berikut ini. Kode ini akan melakukan regresi logistik pada data diabetes menggunakan model yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu RegLog. Kemudian akan memberikan ringkasan hasil pelatihan dari model tersebut. Nah, kita bisa lihat output di sini adalah call. Ini menunjukkan sebuah panggilan fungsi dari yang digunakan untuk membuat model. Oke, kemudian kita bisa melihat ini koefisien. Koefisien ini adalah koefisien model regresi logistik. Jadi, setiap koefisien ini menunjukkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel target. Di sini kita bisa melihat ada kolom estimate, standard error, z-value, dan nilai P yang menunjukkan signifikansi statistik koefisien tersebut. Kemudian kita bisa melihat nilai-nilainya. Kemudian di sini ada signif kode, ini menunjukkan tingkat signifikansi dari koefisien, di mana bintang itu menunjukkan signifikasi yang tinggi, bintang 3. Kemudian bintang 2 ini tingkat signifikansi sedang. Kemudian 1 kita bisa bilang tingkat signifikansinya itu rendah. Kemudian di sini juga ada null deviance dan residual deviance. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat dari kode ini menghasilkan output yang merupakan ringkasan koefisien model regresi logistik dalam format yang lebih mudah dibaca. Nah, di sini kode Broom .2 tidy ini digunakan untuk mengubah output model ke dalam format table yang mudah diproses dalam analisis. Kemudian kita bisa melihat outputnya, di sini ada term. Term ini adalah variabel prediktor yang ada dalam model regresi, yaitu age, BMI, blood pressure, diabetes, glucose, insulin, pregnancy, skin thickness. Nah, kita bisa juga melihat nilai-nilai dari estimate-nya, standard error, statistik, p-value. Di sini kita akan menambahkan pada output itu kolom odds rasio. Oke,
Oke, untuk kode ini akan menghasilkan output dengan penambahan kolom odds ratio. Kita bisa melihat di sini. Pada bagian akhir ada kolom odds ratio. Di sini adalah kolom yang merupakan ukuran dari seberapa besar perubahan dalam peluang kejadian yang terkait dengan satu unit peningkatan dalam variabel prediktor. Misalnya jika odds ratio itu adalah 1,5, berarti bahwa setiap peningkatan satu unit dalam variabel prediktor itu peluang kejadiannya meningkat sebesar 50%. Dengan penambahan kolom odds ratio ini juga kita bisa mendapatkan informasi tambahan tentang dampak relatif dari setiap variabel prediktor terhadap variabel target dalam model regresi logistik. Kemudian kita lanjut ke kode berikutnya. Nah, pada kode ini kita bisa melihat bahwa kode itu menghasilkan output yang memberikan ringkasan statistik penting maupun informasi tambahan tentang kualitas model regresi. Jadi outputnya di sini ada null deviance. Deviance sebesar 1404,5. Ini adalah nilai diperoleh ketika tidak ada variabel prediktor yang dimasukkan ke dalam model. Kemudian ada df0 ini sebesar 1013. Ini adalah derajat kebebasan. Kemudian ada long lig, ini adalah nilai long likelihood dari model regresi. Kemudian AIC ini adalah informasi AKIK sebesar 1030,5. Kemudian BIC juga informasi dari bias digunakan untuk membandingkan kecocokan relatif dari beberapa model. Kemudian ada deviance. Deviance ini adalah mengukur seberapa baik model regresi. Kemudian ada DF residual, ini sebesar 1005. Ini adalah derajat kebebasan dari residual. Kemudian ada NOPS, ini adalah jumlah total observasi dalam data. Jadi dapat dilihat bahwa semakin rendah nilai deviance, AIC dan BIC ini semakin baik kualitas modelnya. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjut ini LDA, dengan regresi LDA. Nah, pada kode LDA ini merupakan untuk melakukan pemodelan analisis diskriminan linier menggunakan model yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu LDA. LDA train ini, tes diabetes, ini adalah LDA train digunakan untuk melatih model pada data yang telah diberikan. Kemudian pada argumen tes sama dengan teks diabetes digunakan untuk menentukan data mana yang akan digunakan untuk pelatihan. Di sini tes diabetes mengacu pada data diabetes. Kode ini menggunakan algoritma LDA untuk mempelajari pola dalam data diabetes. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya itu untuk mengimplementasikan dari LDA. Pada output ini kita bisa dapat informasi jumlah barisnya itu ada 752 dan kolomnya 2, yaitu LDA1 dan LDA plus. Jadi pada kolom ini akan menghasilkan koefisien diskriminan liniernya. Koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel prediktor, semakin rendah kemungkinan observasi termasuk dalam kelas yang ditentukan oleh LDA tersebut. Nah, dalam kode itu akan menghasilkan koefisien untuk diskriminan liniernya. Jadi untuk analisisnya, fungsi coef ida ini digunakan untuk mendapatkan koefisien dari model analisis diskriminan linear yang disimpan dalam variabel ini. Kemudian dapat dilihat bahwa di dalam outputnya ini, variabel ini berisikan LDA1 yang mengindikasikan bahwa output yang ditampilkan adalah untuk diskriminan linear pertama. Kemudian di sini ada variabel prediktornya, ada H, BMI, blood pressure, diabetes
pedigree function, glucose, insulin, pregnancies, dan skin thickness. Di sini dapat disimpulkan bahwa koefisien yang negatif itu menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel prediktor, semakin rendah kemungkinan observasi, termasuk dalam kelas yang ditentukan oleh diskriminan linier. Nah, pada kode ini memprediksi kelas untuk database yang baru menggunakan model LDA yang telah dilatih sebelumnya. Kemudian membuat plot dari nilai diskriminan linier yang diprediksi. Nah, new predict ini akan menggunakan model LDA yang telah dilatih. Kemudian ada plot LDA data frame. Ini akan membuat data frame yang berisi nilai diskriminan LD1 yang diprediksi dan kelas prediksi. Kemudian ada glimpse plot LD ini akan memberikan ringkasan singkat dari data frame plot LD. Kemudian kita bisa lihat outputnya itu terdiri dari 752 baris dan 2 kolom, yaitu LDA1 dan kelas. Plot LDA ini LDA1 ini berisi nilai diskriminan linier LD1 yang diprediksi oleh setiap observasi, dan pada kelas ini, kolom ini akan berisi kelas prediksi untuk setiap observasi. Kemudian kita lanjut ke kode berikutnya. Nah, pada kode ini menggunakan pipe dari package Magri TTR ini untuk menghitung jumlah observasi untuk setiap kelas dalam data frame plot LD yang berisi hasil prediksi dari model analisis diskriminan linier, yaitu LDA. Nah, kemudian dari outputnya kita dapat melihat bahwa terdapat satu kelas, yaitu case, dengan jumlah observasinya sebanyak 752. Dengan ringkasan jumlah observasi untuk kelas case ini, tidak ada kelas lain yang dihitung karena hanya ada satu nilai unik dalam kolom kelas. Oke, sekian dari kelompok 8. Terima kasih.